Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang opsi jual dan beli. Nah, di sini opsi jual dan beli itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah opsi jual dan beli. Yang kedua adalah penentuan harga dan perdagangan opsi. Yang ketiga adalah opsi indeks saham dan jenis lainnya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang penentuan harga dan perdagangan opsi. Nilai opsi tergantung sebagian besar pada harga aset dasar, tetapi beberapa faktor lain juga mempengaruhi harga opsi. Menjadi pedagang opsi yang baik membutuhkan pemahaman tentang faktor dan bagaimana mereka mempengaruhi nilai opsi. Dan yang ketiga itu opsi indeks saham dan jenis lainnya. Jadi di sini itu dapat melakukan dengan membeli reksa, dana atau ETF yang diindeks ke S&P 500. Tetapi juga dapat mencapai tujuan dengan opsi indeks saham, panggilan dan panggilan yang ditulis pada indeks pasar saham utama. Opsi indeks telah ada sejak tahun 1983 dan telah menjadi sangat populer di kalangan investor, individu dan institusi. Lalu di sini ada opsi jual dan beli. Opsi memberikan pemegang hak untuk membeli atau menjual aset dasar seperti saham biasa dengan harga tetap selama periode waktu terbatas. Opsi adalah instrumen kontrak di mana dua pihak mengadakan perjanjian untuk menukar sesuatu yang bernilai. Pembeli opsi memiliki hak untuk membeli atau menjual aset dasar, dan sebagai imbalannya, pembeli opsi melakukan pembayaran di muka kepada penjual. Penjual opsi menerima pembayaran dan kemudian siap untuk membeli atau menjual aset dasar kepada pemegang opsi sesuai dengan ketentuan kontrak. Saya Siti Raudatul Jana, NIM 2018-337. Ada dua jenis opsi. Pertama, opsi beli atau call option adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dalam jumlah tertentu pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Investor yang membeli call option atau opsi beli akan berharap harga saham akan naik sehingga memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut. Kedua, ada opsi jual atau put option adalah opsi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual saham tertentu pada jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan. Pemegang put option atau opsi jual akan berharap agar harga pasar saham pada saat jatuh tempo berada di bawah harga yang telah disepakati dalam kontrak sehingga memperoleh keuntungan dari penurunan harga tersebut. Selanjutnya, ada best feature of call and put. Ada 4 poin. Pertama yaitu untuk option kontrak atau kontrak opsi adalah opsi jual dan beli yang memungkinkan pemegangnya untuk membeli atau menjual sekuritas dengan harga tetap yang dikenal dengan strike price atau harga pelaksanaan. Harga yang dibayarkan investor untuk membeli opsi disebut sebagai opsi premi. Premi suatu opsi tergantung pada karakteristik opsi seperti strike price, tanggal kadaluarsa pada harga, dan volatilitas aset yang mendasarinya. Salah satu kunci dari jual beli opsi adalah peluang leverage yang menarik yang ditawarkan. Pembeli opsi dapat menginvestasikan jumlah modal yang relatif kecil, namun potensi pengembalian modal bisa sangat besar. Poin kedua yaitu ada seller versus buyer atau penjual versus pembeli. Diciptakan oleh investor. Individu atau lembaga yang menulis opsi dikenal sebagai penjual opsi atau penulis opsi, sehingga tidak berhak menerima harga yang dibayarkan oleh seorang untuk opsi penjual, tetapi memiliki kewajiban. Investor melakukan call dengan bantuan broker dan dealer sekuritas. Faktanya opsi jual dan beli saham bisa dilaksanakan dengan mudah hanya dengan panggilan telepon sederhana atau beberapa klik pada komputer yang diperlukan. Poin ketiga ada how calls and put work, yaitu investor dapat memperdagangkan opsi di pasar sekunder sama seperti mereka yang memperdagangkan sekuritas lain seperti saham dan obligasi. Nilai dari kedua opsi jual dan beli saham sangat terkait dengan harga pasar saham biasa yang mendasarinya. Misalnya, harga pasar sekunder dari suatu penjualan opsi meningkat ketika harga pasar dari stok yang mendasarinya naik. Demikian juga harga
Pembelian opsi meningkat karena harga saham biasa yang mendasarinya menurun. Dengan demikian, cara lain agar investor dapat menyadari keuntungan mereka pada opsi dengan menjualnya di pasar sekunder setelah nilainya meningkat. Poin terakhir yaitu ada keuntungan dan kerugian dari opsi jual dan beli. Keuntungan utama dari investasi di pembelian dan penjualan opsi adalah leverage yang mereka tawarkan. Hal tersebut memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan besar dari pergerakan yang relatif kecil pada saat aset dasar tanpa menginvestasikan sejumlah besar uang di muka. Keuntungan lain adalah opsi memungkinkan investor untuk mengalami keuntungan, apakah harga saham pokok naik atau turun. Investor percaya bahwa harga saham yang mendasarinya akan naik, dapat membeli penjualan, begitu sebaliknya. Sedangkan kerugian dari opsi jual dan beli adalah bahwa pemegang tidak menikmati bunga atau pendapatan dividen atau manfaat kepemilikan lainnya, karena opsi memiliki usia yang terbatas. Ada waktu terbatas di mana aset yang mendasarinya dapat bergerak ke arah yang membuat opsi menguntungkan. Karena jika opsi yang mendasarinya bergerak sedikit ke arah yang salah, maka opsi jual dan beli pada saham itu mungkin sama sekali tidak berharga ketika kadaluarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sydney 384. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pasar opsi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, opsi konvensional. Sebelum penciptaan CBOE, perdagangan opsi terjadi di pasar bebas melalui beberapa dealer khusus. Investor yang ingin membeli opsi menghubungi broker mereka sendiri yang menghubungi dealer opsi. Yang kedua, opsi yang terdaftar. Pencipta CBOE mengisyaratkan kelahiran pilihan yang tercantum. Istilah yang menggambarkan pilihan diperdagangkan di bursa terorganisir. CBOE meluncurkan perdagangan lewat telepon di 16 perusahaan saja. Dan untuk slide selanjutnya, pilihan tersedia. Pilihan tersedia dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketentuan opsi saham. Karena biaya unit yang rendah, opsi saham atau opsi ekuitas, begitu mereka disebut juga, sangat populer di kalangan investor individu, kecuali untuk aset keuangan yang mendasarkan mereka seperti jenis panggilan atau put lainnya. Tunduk pada jenis ketentuan kontrak dan kekuatan pasar yang sama. Dua ketentuan sangat penting untuk opsi saham. Yang pertama, harga dikenal sebagai harga strike, di mana saham dapat dibeli atau dijual. Dan yang kedua, jumlah waktu yang tersisa hingga kadaluarsa. Dan untuk yang terakhir, transaksi jual beli. Pedagang opsi akan dikenakan biaya komisi dan transaksi ketika mereka membeli atau menjual opsi. Biaya-biaya ini secara efektif mewakili kompensasi kepada broker atau dealer untuk menjual opsi. Opsi yang terdaftar memiliki pasar dan sistem kuotasi sendiri, menentukan harga atau premium dari opsi saham yang terdaftar cukup mudah karena ada banyak sumber online untuk kutipan opsi. Saya Juliana Valeria, NIM 357. Di sini saya akan menjelaskan tentang opsi harga dan perdagangan. Nilai opsi tergantung sebagian besar pada harga aset dasar, tetapi beberapa faktor lain juga mempengaruhi harga opsi. Menjadi pedagang opsi yang baik membutuhkan pemahaman tentang faktor-faktor dan bagaimana mereka mempengaruhi nilai opsi. Di sini ada dua prinsip dasar penentuan harga opsi. Yang pertama yaitu potensi keuntungan dari opsi jual dan beli. Yang kedua, nilai intrinsik. Yang pertama, potensi keuntungan dari opsi jual dan beli. Meskipun harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti waktu kadaluarsa, volatilitas saham, dan suku bunga pasar, sejauh ini variabel yang paling penting adalah harga dari saham biasa yang mendasarinya. Ini merupakan variabel yang mendorong pergerakan paling signifikan dalam harga opsi. Opsi call memberi investor hak untuk membeli saham dengan harga tetap, dan hak itu paling berharga ketika harga saham sangat tinggi. Ketika harga saham turun, ada hak untuk menjual saham dengan harga tetap adalah yang paling penting ketika harga pasar saham jauh di bawah strike price.
Yang kedua yaitu nilai intrinsik. Hubungan antara harga strike opsi dan harga pasar saham yang mendasarinya menentukan nilai intrinsik opsi. Nilai intrinsik merupakan jumlah uang bruto yang akan diterima investor jika ia membeli opsi beli. Yang pertama ada in the money atau out of the money. Yang kedua put call parity. Yang pertama in the money atau out of the money. Ketika perusahaan memberikan opsi saham kepada karyawan, biasanya memberikan opsi uang tunai yang berarti bahwa harga strike opsi diterapkan sama dengan harga saham yang mendasarinya pada tanggal pemberian opsi. Yang kedua, put call parity. Paritas put and call itu penting karena memberitahu kita sesuatu tentang harga pasar penawaran dan call. Paritas put and call mengatakan bahwa karena portofolio yang mengandung put and call pada dasarnya sama dengan portofolio yang mengandung call dan obligasi bebas risiko, harga dari portofolio tersebut juga harus sama. Rumus intrinsic value of a call, stock price means strike price kali 100 atau 0. Selanjutnya yaitu what drives option price atau apa yang mendorong harga opsi. Yang pertama ada nilai waktu dan waktu kadaluarsa, yang kedua volatilitas dan harga opsi, yang ketiga suku bunga dan harga opsi, yang keempat option pricing models. Yang pertama adalah nilai waktu dan waktu kadaluarsa. Ada dua pelajaran umum yang penting. Pertama adalah bahwa harga pasar suatu opsi hampir selalu lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya, pengecualian untuk aturan umum bahwa harga suatu opsi akan sama dengan nilai intrinsiknya tepat sebelum berakhir. Selama opsi masih ada dan waktu belum habis, umumnya akan bernilai lebih dari nilai intrinsiknya. Yang kedua adalah bahwa harga suatu opsi biasanya akan lebih tinggi jika opsi tersebut lebih banyak waktu tersisa sebelum berakhir. Yang kedua, volatilitas dan harga opsi. Untuk sebagian besar aset finansial, volatilitas yang lebih tinggi berarti risiko yang lebih tinggi. Dan risiko yang lebih tinggi berarti bahwa investor menuntut tingkat pengembalian yang lebih tinggi juga. Karena nilai aset terkait dengan nilai sekarang dari arus kasnya, jika investor mendiskontokan arus kas tersebut pada tingkat bunga yang lebih tinggi, nilai aset akan lebih rendah. Yang ketiga ada suku bunga dan harga opsi. Secara umum, harga opsi tergantung pada suku bunga sama seperti harga aset keuangan lainnya. Hubungan umum adalah bahwa nilai call naik ketika tingkat bebas risiko naik, dan nilai put turun dengan kenaikan suku bunga. Yang keempat, option pricing models. Beberapa model penetapan harga opsi yang cukup canggih telah dikembangkan terutama oleh Myron Scholes dan Fisher untuk menilai opsi. Opsi pedagang menggunakan model ini untuk mencoba mengidentifikasi dan memperdagangkan opsi yang over dan undervalue. Model-model ini didasarkan pada 5 variabel sama telah diidentifikasi di atas. Model penetapan harga opsi Black and Scholes memberikan harga opsi call. Perkenalkan, nama saya Vero Faini, 2018-348. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu mengenai trading strategi atau strategi perdagangan. Untuk sebagian besar investor dapat menggunakan opsi saham dalam 3 jenis strategi perdagangan ini. Yang pertama, beli put dan panggilan untuk spekulasi. Yang kedua, lindung nilai dengan put dan panggilan. Dan yang ketiga, opsi menulis dan menyebar. Di situ ada buying for speculation, yaitu membeli untuk spekulasi adalah penggunaan panggilan dan panggilan yang paling sederhana dan paling mudah. Pada dasarnya ini seperti membeli saham atau beli rendah jual tinggi, dan pada kenyataannya merupakan alternatif untuk berinvestasi dalam saham. Misalnya jika investor merasa harga pasar suatu saham tertentu akan naik, mereka dapat menangkap apresiasi harga itu dengan membeli panggilan pada saham tersebut. Sebaliknya, jika investor merasa harga saham akan turun, put dapat mengkonversi penurunan harga menjadi situasi yang menguntungkan. Investor dapat membeli opsi daripada saham karena leverage yang diberikan opsi atas dasar presentasi keuntungan atau dan kerugian yang dapat direalisasikan investor pada opsi biasanya jauh lebih tinggi daripada saham. Kadang-kadang investor akan berpendapat bahwa opsi menawarkan perlindungan downside yang berharga. Yang paling bisa dirugi investor adalah biaya opsi yang selalu lebih rendah dari biaya saham yang mendasarinya. Dengan demikian, dengan menggunakan opsi sebagai alat untuk spekulasi, investor dapat membatasi
kerugian dan masih mendapatkan potensi keuntungan yang hampir sama dengan saham yang mendasarinya. Selanjutnya ada hedging, yaitu modifikasi resiko hanyalah sebuah kombinasi dari dua atau lebih surat berharga ke polisi investasi tunggal untuk tujuan mengurangi resiko. Katakanlah contohnya seperti kita memegang saham dan ingin mengurangi jumlah risiko penurunan dalam investasi ini, kita dapat melakukannya dengan menyiapkan pagar. Intinya kita menggunakan lindung nilai sebagai cara untuk mengubah eksposur Anda atau kita terhadap risiko. Untuk lebih spesifik, kita mencoba mengubah tidak hanya peluang kehilangan tapi juga jumlah yang hilang jika yang terburuk terjadi. Lindungi nilai sederhana mungkin melibatkan tidak lebih dari membeli saham dan sekaligus membeli put pada saham itu dengan harga strike sama dengan harga saham yang ini. Strategi ini menjamin bahwa kita dapat menjual saham untuk setidaknya harga strike opsi, tetapi kita mungkin dapat menjual saham lebih dari harga strike jika saham berkinerja dengan baik. Terus ada meningkatkan pengembalian. Opsi menulis dan menyebar. Munculnya opsi yang terdaftar telah menyebabkan banyak strategi perdagangan opsi yang menarik. Namun, terlepas dari daya tarik teknik-teknik ini, para ahli sepakat pada satu poin penting. Strategi perdagangan khusus seperti itu harus diserahkan kepada investor berpengalaman yang sepenuhnya memahami kehalusan mereka. Tujuan ini yaitu pada titik ini bukan untuk menguasai strategi khusus, tetapi untuk menjelaskan secara umum apa itu dan bagaimana mereka beroperasi. Kita pun akan melihat dua jenis strategi opsi khusus di sini. Yang pertama ada opsi penulisan dan opsi penyebaran. Opsi penulisan umumnya investor menulis opsi karena mereka percaya harga saham yang mendasarinya akan bergerak menguntungkan mereka. Artinya itu tidak akan naik sebanyak yang diharapkan oleh pembeli panggilan, juga tidak akan jatuh banyak pembeli harapan. Opsi penulis merupakan transaksi investasi kepada penulis. Mereka menerima premi opsi penuh atau dikurangi biaya transaksi normal dengan imbalan menyetujui untuk memenuhi ketentuan opsi. Terus adanya opsi penyebaran. Penyebaran ini tidak lebih dari kombinasi dua opsi atau lebih dalam satu transaksi. Kita dapat membuat spread opsi, misalnya dengan membeli dan menulis opsi secara bersamaan pada stok dasar yang sama. Ini bukan pilihannya identik. Mereka akan berbeda sehubungan dengan strike price dan atau tanggal kadaluarsa. Spread adalah penggunaan opsi-opsi terdaftar yang sangat populer dan mereka menghitung sejumlah besar aktivitas perdagangan di bursa opsi yang terdaftar. Terus slide selanjutnya mengenai stock index and other types of option. Ketentuan kontrak opsi indeks saham. Pada dasarnya opsi indeks saham adalah put atau sell yang ditulis pada indeks pasar saham tertentu. Keamanan yang mendasarinya dalam hal ini adalah indeks pasar spesifik. Jadi ketika indeks pasar bergerak dalam satu arah atau yang lain, nilai opsi indeks bergerak dengan sesuai. Terus yang kedua ada menetapkan nilai pada stok opsi. Seperti halnya opsi ekuitas, harga pasar dari opsi indeks adalah fungsi dari perdagangan antara strike price pada opsi atau dinyatakan dalam hal indeks yang mendasarinya. Dan indeks pasar saham terbaru yang dipublikasikan sebagai ilustrasi pertimbangan indeks S dan P500 yang sangat populer yang diperdagangkan di CBOE. Jatika NIM 360. Sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Baik, di slide ini kita akan membahas tentang investment uses atau pengguna investasi. Di sini terbagi dua. Yang pertama, index option as hedging physical atau opsi indeks sebagai hedging physical. Opsi indeks sama
efektifnya dengan hedging fisikal. Ketika pasar saham sedang mengalami penurunan, salah satu cara untuk melindungi saham tersebut adalah dengan menjualnya. Cara ini juga berguna untuk melindungi nilai portofolio yang dimiliki dengan indeks saham. Di sisi lain, jika pasar mengalami kenaikan, Anda hanya akan mengeluarkan biaya put, tetapi jumlah ini bisa dipulihkan dari peningkatan nilai kepemilikan saham Anda. Yang kedua adalah a word of caution atau peringatan. Opsi indeks memang menjadi populer di kalangan investor karena memberikan pengembalian yang cukup tinggi. Tetapi meskipun begitu, investasi ini memiliki resiko yang cukup besar. Ketika pemula saham mengambil opsi indeks, yang terjadi adalah Anda akan kehilangan saham Anda. Berikutnya, other types of option atau jenis pilihan lain. Di sini terbagi menjadi 4 pilihan. Yang pertama ada option of exchange traded funds. Di sini ETF seperti reksadana yang telah disusun untuk melacak kinerja berbagai indeks pasar. Diperdagangkan seperti saham biasa yang mencangkup ukuran pasar seperti DJAA, S&P 500, dan Nasdaq 100, hingga sektor pasar seperti energi, keuangan, perawatan, kesehatan, dan semikonduktor. Opsi pada ETF secara operasional mencangkup 100 saham dana yang diperdagangkan di bursa dan bukan 100 US dollar indeks harga pasar pokok. Selanjutnya interest rate option atau opsi suku bunga. Saat ini opsi tingkat bunga hanya ditulis pada sekuritas treasury AS dengan jangka waktu 30 tahun, 10 tahun, 5 tahun, dan 13 minggu. Opsi-opsi ini berbasis hasil daripada harga. Artinya, mereka melacak hasil dari keamanan treasury yang mendasarinya. Opsi tingkat bunga dibentuk untuk bereaksi terhadap hasil keamanan yang mendasarinya. Jadi, ketika hasil naik, panggilan akan naik dan nilai put turun. Akibatnya, nilai opsi panggilan tingkat bunga naik. Currency option atau opsi mata uang pilihan. Opsi mata uang tersedia pada mata uang sebagian besar, di mana Amerika Serikat memiliki perdagangan yang kuat. Opsi ini diperdagangkan di beberapa bursa dan termasuk mata uang seperti pound Inggris, dolar Aussie, dolar Kanada, euro. Put and call pada mata uang asing memberi pemegang hak untuk menjual atau membeli sejumlah besar mata uang yang ditentukan. Opsi mata uang yang mendasari relatif terhadap mata uang asing yang terlibat. Terakhir ada LIPS. LIPS adalah opsi jangka panjang. LIPS memiliki tanggal kadaluarsa selama 3 tahun dan tersedia di ratusan saham, indeks saham, dan ETF. LIPS berfungsi sebagai opsi ekuitas. Misalnya, kontrak LIPS tunggal memberi pemegang saham hak untuk membeli dan menjual 100 saham dengan harga yang telah ditentukan. LIPS memberi lebih banyak waktu untuk menjadi pemenang bagi sahamnya tersebut. Karena LIPS tidak lebih dari opsi jangka panjang, maka semakin banyak waktu opsi yang berakhir, semakin tinggi harga yang dikutip. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.